Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Kali ini saya akan berbagi praktik baik sebagai tugas pembatik level 2 materi tumbuhan bagi bumi kita menggunakan metode PBL melalui pendekatan scientific learning. Dipresentasikan oleh Siti Rohmah SAG MPD SDN Mustika Jaya 7 Kota Bekasi. Sebelum memulai pembelajaran, kita lakukan pembukaan dengan mengucapkan salam pembuka, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Memberikan motivasi sebelum pembelajaran berlangsung, menanyakan materi sebelumnya, memberikan gambaran mengenai materi yang akan dipelajari, serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam metode pembelajaran kali ini. Capaian pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian tubuh pada tumbuhan beserta fungsinya. Yang kedua, menjelaskan proses tumbuhan memperoleh makanan dan manfaatnya bagi manusia. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah 1. Menjelaskan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. 2. Menjelaskan proses fotosintesis dan manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Pendekatan scientific learning yang dilakukan pada metode pembelajaran kali ini adalah mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengamati. 2. Merumuskan masalah. 3. Menanya atau melakukan hipotesis. 4. Mengumpulkan data-data atau informasi. 5. Melakukan analisa atau eksperimen. 6. Mengkomunikasikan ide-idenya. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Langkah pertama yang dilakukan pada metode ini adalah melakukan pengamatan pada tumbuhan. Sebelum melakukan observasi secara langsung, guru menyampaikan kepada peserta didik untuk menentukan objek yang ingin diamati, kemudian membuat panduan pengamatan secara bersama-sama, menentukan data-data, setelah itu menentukan tempat pengamatan, dan yang selanjutnya menuliskan hasil pengamatan di buku tulis atau di selembar kertas. Setelah disampaikan, para peserta didik diminta untuk ke halaman sekolah mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Bersama kelompoknya masing-masing, merumuskan masalah apa yang akan mereka bahas dari pengamatan dan materi yang sudah diberikan oleh guru. Yang pertama adalah apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua, apa fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Yang ketiga, bagaimana caranya tumbuhan mendapat makanan. Yang keempat, bagaimana tumbuhan melakukan fotosintesis. Dan yang kelima, bagian apa sajakah dari tumbuhan yang bisa dimanfaatkan manusia. Langkah selanjutnya ialah mengajukan hipotesis dan mengumpulkan data-data. Secara berkelompok, mereka berdiskusi, mencari, serta mengumpulkan data-data untuk menuliskan hasil pengamatan mereka, hasil kumpulan data-data mereka untuk didiskusikan dan untuk mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Data-data yang mereka kumpulkan bisa dari buku pelajaran yang ada di sekolah, kemudian dari video pembelajaran yang disampaikan oleh guru maupun penguatan pembelajaran dari guru melalui alat peraga. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisa.
Berdasarkan rumusan masalah, analisa yang mereka lakukan yang pertama adalah bagaimana tumbuhan melakukan fotosintesis. Yang kedua, apa yang terjadi pada daun saat terkena air dan sinar matahari. Untuk melakukan analisa tersebut, masing-masing kelompok melakukan percobaan dengan merendam daun di dalam air, kemudian disimpan di lapangan agar terkena sinar matahari secara langsung selama 30 menit. Setelah 30 menit, percobaan tersebut akhirnya mereka bisa menemukan jawaban dari percobaan yang dilakukan tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan ide-idenya. Mereka mengkomunikasikan dengan kelompok lain dengan cara presentasi. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil LKPD mereka masing-masing yang ditanggapi oleh kelompok lainnya. Presentasi yang pertama adalah mempresentasikan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan yang mereka amati. Presentasi yang kedua adalah menempelkan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan yang sudah mereka pelajari. Dan yang terakhir adalah melakukan infografis mengenai fotosintesis setelah melakukan percobaan dari pengamatan analisa tadi. Langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsi dari akar adalah sebagai penyerap air dan zat hara dari tanah, sebagai penopang tumbuhan, sebagai penyimpan cadangan makanan, sebagai distributor nutrisi pada tumbuhan, dan sebagai alat respirasi atau pernapasan. Fungsi batang adalah sebagai penghubung antara akar dengan daun, penyimpan cadangan makanan, dan sebagai tempat menempelnya daun. Fungsi daun adalah sebagai tempat mengolah atau memasak zat makanan yang dimiliki. Selanjutnya, fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Fungsi buah sebagai pelindung biji, dan fungsi biji yang utama membawa kehidupan tanaman melalui berbagai kondisi serta mendistribusikan tanaman dari satu tempat ke tempat lain. Tumbuhan mendapatkan makanan melalui fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi karena adanya bantuan sinar matahari. Semua bagian tumbuhan bisa dimanfaatkan. Contoh, bagian daun seperti pokcai, daun pisang, dan lain-lain. Demikianlah pemaparan berbagi praktek nyata dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih.